Halo semuanya, welcome back. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama Bu Cut Trisna Kumala, Senior Vice President of Human Capital Doku. Hai Bu, thank you atas waktunya. Halo, kita mau ngobrol-ngobrol ya Bu ya hari ketemu ini. lagi. Iya. Jadi Doku ini itu udah jadi salah satu hire partner Prodika yang udah lama ya Bu ya. Iya. Udah hire talent-talent Prodika juga udah banyak juga ya Bu ya. Betul. Ada beasiswa juga salah satunya ya. Betul, ada Iya. 2 orang yang ikut beasiswa. Mungkin yang penonton yang nonton belum tahu nih Bu Doku, jadi mungkin bisa diceritakan lagi Bu, Doku itu apa sih perusahaannya? Oke, sedikit aja ya. Ya. Jadi Doku itu salah satu financial teknologi pertama di Indonesia. Bisa dicek ke Bank Indonesia, Doku itu pegang 4 license. Jadi ada payment gateway, ada e-wallet, e-money, dan remittance. Jadi satu-satunya financial teknologi yang pegang 4 license dari Bank Indonesia. Baik, jadi itu yang bikin berbeda Doku dari lainnya Bu ya? Dari lainnya, Oke, betul. jadi memang sangat unik ya. Nah Bu, untuk posisi yang Ibu paling butuhkan sekarang ini apa aja Bu? Yang paling butuhkan itu yang kalau dari tingkat ininya ya, tingkat kebutuhan yang Iya. pertama kali kita butuh DevOps. Oh DevOps. DevOps, kemudian UI UX, UX. baru web mobile. Oke, pakai mobile. Karena memang kan sekarang dunia digital banget ya Bu ya. Iya. Jadi memang positifnya banyak banget yang dicari ya. Betul. Nah, kriteria di Doku itu Bu untuk diterima nih sebagai developer ya UX, DevOps itu apa aja Bu kriteria? Oke, kriterianya apa nih? Hard skill apa soft skill? Dua-duanya Bu. Dua-duanya. Dua-duanya. Oke. Kalau tes kita punya logic test. Logic Itu test. Logic test itu algoritma dasar. Kemudian ada spesifik yang dia tuju. Jadi kalau UI UX itu ada tes khusus UI Ada tes UX. Kemudian ada kemudian web mobile ada tes khusus yang web mobile. Kemudian setelah mereka lolos tes, mereka ikut tes yang kedua. Tes yang kedua memang agak unik. Jadi mereka kita kumpulin beberapa orang, kita kasih kasus. Kemudian mereka harus menyelesaikan kasus itu bersama-sama. Oh, FGD ya Bu ya? Iya, Oke. yang kita lihat bukan bagaimana mereka menonjol sendiri, tapi bagaimana mereka bekerja sama dalam satu tim. Baik, karena memang kalau kita bekerja tuh harus saling bekerja sama ya Bu ya? Betul, betul. Kalau misalkan kita cuma berkelon tuh susah banget ya? Betul, apalagi bikin produk kan ketergantungan satu dengan yang lainnya itu tinggi, jadi yang kita lihat itu. Itu berarti mungkin tesnya dari segi soft skill juga Bu ya, dari FGD Soft itu? skills. Iya, iya. Nah, Bisa jadi dilihat dari bisa situ ya? aja di logic testnya mereka bagus, tapi begitu soft skillnya mereka nggak bagus, Oke. itu biasanya nggak akan lolos. Baik, jadi kalau misalkan di review dikit, kalau misalkan tes hard skill itu berdasarkan logic juga, tapi kalau soft skill itu FGD ya Bu ya? FGD, Oke, betul. mungkin ada yang lain Bu untuk soft skill atau Enggak sih. saya FGD itu dari situ FGD itu ketahuan Bu ya? kelihatan, kelihatan. Oke, Jadi mereka oke, kita oke. kasih kasus, mereka harus solve Oke. bersama-sama. Nah itu Baik. kelihatan bagaimana mereka bekerja sama satu dengan yang lain. Baik, oke. Nah itu kan tadi tesnya nih Bu ya. Nah tapi yang Ibu cari bener-bener dari segi soft skill Bu, itu apa Bu? Mungkin bekerja keras atau bisa dia mentalnya kuat dalam deadline kayak gitu-gitu Bu? Mungkin ada Lebih ke gini, kemampuan berkomunikasi. komunikasi paling penting Itu ya? paling penting. Oke. Itu paling penting. Kemudian teamwork Teamwork. bekerja sama satu dengan yang lain. Kemudian mereka punya keinginan untuk belajar nggak? Continuous learning, mereka belajar nggak? Jadi kan teknologi itu cepat sekali ya. Iya, betul. Jadi mereka mau nggak untuk belajar, itu kita lihat pada waktu tes soft skill itu. Betul-betul. Jadi jangan cepat puas ya Bu ya? Iya, apalagi teknologi kan Betul, saling betul sih. cepat sekali Cepat banget berkembangnya. pesatnya, Jadi iya. mereka harus punya kemauan untuk belajar. Jadi nggak cuma dapat dari sekolah, kemudian Betul. bagaimana cara mereka belajar, nemuinnya di mana, kemudian cara mereka upgrade, Oke. mereka punya kompetensi di mana. Iya. Gitu. Jadi ada 3 Bu ya? Komunikasi, teamwork, sama harus punya inisiatif buat belajar terus ya Bu ya? Iya, betul. Oke. Nah, berikutnya Bu, untuk jenjang karir talent Bu, di posisi tersebut yang Ibu cari, nah itu bagaimana Bu kalau di sini? Oke, kalau di Doku itu waktu baru masuk mereka masih junior. Kalau misalnya mereka fresh graduate, mereka masuk ke junior engineering. Oke. Kemudian masuk pun yang S1 sama S2 itu ada sedikit beda dari segi beda. salary. Iya. Oh, Gitu, salary. karena kan ada effort lagi untuk yang S2. Kemudian begitu mereka masuk, ada proses yang mereka harus jalanin beberapa tahun. Kemudian setelah itu nanti ada pilihan mereka mau masuk ke manajerial kah, atau mereka mau jadi expertise. Oke. Jadi kita di sini sampai kita menyiapkan ada community of practice. Oke. Jadi ada jenjang karir yang mereka bisa naikin, tapi bukan level manajerial.
Oke, mungkin boleh diceritakan sedikit Bu perbedaan Oke. dari manajerial sama expertise. Oke, kalau manajerial mereka handling tim, jadi mereka larinya ke manajerial. Mereka ada tim di bawah, baik, mereka baik, ngatur baik. timnya, Ya, gitu ya, kan. ya. Jadi mereka harus coaching, harus mentoring, gitu. oke. Nah itu yang kalau manajerial. Kalau yang expertise. satu lagi yang expertise, mereka punya community of practice, mereka kayak research, melakukan research, kemudian bikin sharing session, bikin kelas-kelas yang supaya minimal semua misalnya di salah satu misalnya expertise QA punya level of understanding yang sama. Oke, baik. Jadi setelah itu ada lagi nggak Bu next step yang selain abis manajerial sama expertise itu? Ada lagi nanti di Ada atasnya lagi. lagi Oh, masih jadi ada panjang ya? masih Ya, panjang oke, sebenarnya. oke. Jadi ada kita bikin kayak principal baik, engineering, kemudian ada expertise yang khusus riset Ya. R&D segala macam. Oke, baik. Jadi istilahnya udah panjang lah cukup perjalanannya. Iya, Oke. grading memang kita rapiin kita rapiin terus. Jadi kita ketemu sisi kan nggak semua orang pengen Betul. jadi megang anak buah gitu Iya, istilahnya. nggak semua orang juga pengen ngatur kan. Betul, iya. ada lagi yang pengen, saya pengen belajar, Betul, pengen belajar tahu, terus. itu kita fasilitasi. Oke. Nah, Bu, kalau boleh tahu nih Bu, range gaji untuk masalah posisi yang Ibu cari gimana? Mungkin kan itu paling penting tuh Bu, kan kalau buat kerja pada pengen tahu tuh range gajinya berapa. Ya, range gaji kan ya gimana ya, agak nggak enak ya Iya, bukanya, benar. cuman itu seperti tadi yang saya bilang ada pembedanya. Pembedanya adalah yang S1 sama S2, kemudian yang sudah pengalaman sudah pasti beda, tapi kita juga lihat kompetensinya sampai sejauh mana. Jadi masuk ke grading itu berdasarkan yaitu tingkat pendidikannya, kemudian pengalamannya, kemudian kemampuan kompetensi dia selain yang dia tuju gitu, ada lagi nggak yang lain gitu. Termasuk nggak Bu sama hasil tes yang tadi FGD dan Logic? Itu mempengaruhi nggak hasil tesnya? Enggak, karena kan nggak sebenarnya ngaruh. begitu masuk kalau yang fresh graduate kita punya doku akademi. Oh, oke, baik. Ada doku akademi, jadi mereka masuk ke inkubator lagi selama 3 bulan lagi. Oke. 3 bulan sampai 6 bulan. Dulu waktu pertama kali kita buka doku akademi itu 6 bulan lulusnya, tapi makin kesini ternyata anak-anak udah makin cepat belajarnya, ada yang 1,5 bulan. Iya. Nah di inkubator itu sebenarnya mereka belajar, tapi juga mereka bekerja, mereka dikasih soal yang tidak terlalu sulit yang di produk. Kemudian juga mereka harus belajar semua produk yang ada di doku sebenarnya. Oke. Gitu. Oke. Nah, terus Bu, tadi kan kita udah tahu nih buat masuk doku tesnya dan segala macam jenjang karirnya. Nah, pengen tahu juga Bu, work environment-nya gimana sih Bu? Setahu saya tuh di doku fun banget ya Bu. Ya kayak gini lah, Iya. kayak gini. Jadi kalau sore ya kalau waktunya kerja mereka waktunya meeting, mereka meeting. Kalau sore ya udah have fun. Jadi di sini kita bilangnya town hall. Ada acara olahraga ada macam-macam lah. Jadi ada yang mau jumba, selesai jumba ada yang karaoke, terus ada yang mau main pingpong. Jadi gitu. mau dikasih fasilitas setelah kerja Bu ya. Oke, ada jam kerja nggak Bu di sini? Jam kerja iya. Ada jam kerja Kita ya? nggak menerapkan Yang KPI. flexi hour Iya, karena menurut kita kan kita ada meeting kan setiap pagi selama 15 menit. Jadi kalau misalnya yang satu datang jam 10, satu datang jam 11, menurut kita agak susah untuk untuk ngeblend, kemudian untuk dapat chemistry-nya. Nah, itu yang paling penting. Nah, itu susah. Jadi kita memang menerapkan jam 9 sampai jam 6 sore. Oke, jadi masih menerapkan office hour Office ya Bu ya, hour, karena betul. ada briefing juga gitu ya Bu. Iya, ya? betul. Oke, ada tujuan. Oke. Terus Bu, benefit apa aja Bu kalau yang didapat jika kandidat bekerja di doku? Kayak tunjangan sih ya basic ya, itu kan mereka dapat ada asuransi itu ya ada rawat inap, rawat jalan, itu cashless, kita pakai kartu. Kemudian ada tunjangan kacamata, terus kemudian yang menikah ada tunjangan buat yang menikah ya, basic lah itu. Iya, basic. Cuman kita juga memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk belajar sebenarnya. Belajar. Jadi engineering itu nggak harus di belakang komputer, jadi mereka harus berani bicara. Jadi kita kayak punya sharing session sebulan 2 kali, setiap hari Kamis mereka bisa internal. Mereka bisa ngomong apa aja, bisa sharing apa aja. Kemudian kita punya buku online, jadi mereka mau baca buku apa aja, mereka mau upgrade apa aja juga bisa. Kemudian mereka setelah dapat
Kalau kita bilangnya nggak boleh pinter sendiri, jadi mereka harus sharing ke teman-teman lain supaya teman-teman lain dapat pengetahuan yang sama. Oke, baik. Jadi mungkin emang di Doku itu diterapkan tuh harus berkomunikasi dengan baik banget Iya, ya Bu ya. Jadi betul, jadi betul. jadi yang di belakang Betul. lain pun harus bisa berkomunikasi gitu ya. Betul, Bu? Oke, betul, baik. betul. Nah, berarti value apa aja sih Bu yang diterapkan di Doku kalau di perusahaan Doku? Salah satunya mungkin komunikasi kan. Komunikasi, Iya. komunikasi menurut Paling kami itu penting ya. komunikasi itu paling penting sekali. Kemudian itu teamwork, Teamwork. kemudian kayak respect. Jadi mereka Respect, harus oke. datang on time karena time. supaya kayak mereka respect temennya yang Betul. juga harus hari itu mau meeting atau ada meeting Oke, lain. oke. Jadi itu punctuality, respect gitu. Ya, gitu. baik. Jadi kalau saya tangkap adalah value Doku paling penting adalah chemistry, Bu. Chemistry, kekeluargaan, Betul. komunikasi, Betul. menghormati Betul. satu sama lain, Bu ya. Karena dari situ mungkin jadi kerjanya itu jadi nyatu gitu ya. Bu? Jadi nyaman. Jadi nyaman. Dan gitu. nyaman, Ya, oke, betul. oke. Oke, Bu, untuk menutup, untuk pertanyaan terakhir, nah Ibu ada tips gak kira-kira untuk kandidat yang ingin bekerja di dunia era digital ini, dan mungkin ada mindset apa yang mereka harus punya untuk mendapat karir yang terbaik? Satu, mungkin mereka harus banyak belajar. Jadi ilmu yang didapat nggak cuma sampai situ aja. Jadi teknologi itu kan berkembang pesat sekali. Jadi mereka kayaknya harus banyak baca, kemudian ikut komunitas, kemudian ya banyak lah lihat di YouTube, di Google dan segala macam. Sama yang kedua yang paling penting sekali itu attitude. Itu udah basic sekali. Jadi kalau pinter tapi kalau attitude-nya nggak baik itu ngeganggu, toxic. Toxic ya. Jadi istilahnya soft skill itu paling penting ya Bu ya. Betul. Baru kedua hard skill. Betul. Karena attitude itu dibawa kemana-mana ya Bu ya. Betul. Oke, jadi itu aja Bu. Ada tambahan lain? Enggak, itu sih Oke. menurut saya. Itu aja Bu. Thank you banget atas Thank you. waktunya. Iya. Hari ini kita udah ngobrol-ngobrol. Semoga obrol-obrolan yang tadi bermanfaat bagi teman-teman. Thank you guys. Sampai ketemu di episode berikutnya.